Selamat datang di Ngompol, ngomongin politik. Balik lagi sama gue Ramira. Dan gue Fadli. Oke, hai Fadli. Halo Kak. Udah lama gak ketemu ya partner ngomong-ngomong ngompol ini ya. Ngomong-ngomong Fadli, Apa tuh? kita mau ngebahas apa sih hari ini? Aduh Ra. Topik kali ini tuh ya berat banget. Kenapa sih berat banget? Seberat apa? Seberat suara gue nih. Halo. Iya, paling banget ya Aduh. suaranya ya. Iya. Seberat apa emangnya? Seberat hidup gue ini Ra. Aduh. Seberat hidup gua, seberat hidup kita. Kita deh. Kita semua yang ada di Kita sini. semua yang berat ada di banget sini hidupnya. sih. Kecuali kalau pejabat-pejabat pasti hidupnya nggak berat ya sih. Betul banget. Kayaknya enteng banget ya. Enteng banget ya. Seenteng duitnya nih Ra. Enteng banget duitnya. Seenteng duitnya. Emang kenapa? Mau tau nggak? Kenapa? Berapa duitnya? Berapa emangnya? 2 juta, 3 juta, 50 juta? Oh, salah. 100 juta. Kurang. 500 juta. Enggak. Berapa? 13 triliun. Damn, 13 triliun Yes, ya. gila itu, ya. Gila, itu Gila kalau banget ya. dibeli seblak mewek itu dapet kali ya sekolam ya. Wah, kita berenang itu Ra. Itu berenang di situ. Berenang, swimming. Pedes ya. Pedes banget tuh. Ini kulit panas tuh. Mana apalagi kan Karawang kan panas banget. Panas banget ya. Terus kita mandi kuah seblak. Kuah seblak itu pun masih sisa kayaknya. Iya. Masih sisa, itu dibeliin satu orang satu apart. Gue beli apart, lu beli apart, dapat Masih sih. nyisa ya? Masih nyisa itu. Siapa lagi yang mau beli apart nih? Semuanya Kita di sini. Tampung lah Kita semuanya. tampung di sini 13 triliun. Apalagi kalau beli teh poci. Renang gitu. 2 kolam ya, satu kolam sebelah, satu kolam lagi teh poci. Seger banget. Sedep ya. Udah panas-panas ketemu yang seger. Seger-seger. Oke, ini lanjut aja ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu atau belum update, jadi Kejaksaan Agung ini tuh baru aja balikin duit hasil korupsi sebesar 13,2 triliun ke negara. Aduh. Sebenarnya ini dua hal yang bikin kaget. Apa Pertama tuh? adalah duitnya yang 13,2 triliun. Satunya lagi adalah akhirnya hasil korupsi dibalikin ke negara. Jarang terjadi ya di Nggak negara kita ini, nggak biasanya ya. Biasanya cuman ini ada duit korupsi, habis itu kayak ya udah tiba-tiba nggak tahu nih kita duitnya kemana. Oh ternyata akhirnya baru-baru ini ternyata mereka bikin gebrakan baru dibalikin ke negara. Ke negara apa ke negara tuh? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Perputaran lagi, perputaran lagi. Perputaran lagi ya, nggak tahu ke pejabatnya atau ke rakyatnya ya. Oke. Dan katanya dari kasus ini tuh kasus korupsi ekspor minyak sawit alias CPO. Wow, itu ekspor minyak sawit. Pantesan gede banget ya duitnya. Minyak lagi nih. lagi. Bandar-bandar minyak, raja-raja minyak ini tuh luar biasa keren deh Itu duitnya. Kalau dipakai buat mamaku masak kayak udah habis tuh. Udah Masak banyak bakwan banget. juga Wah. aduh. Profit tuh ke Profit gua, itu. ya. Banyak banget tuh gue jual-jualin lagi tuh. Jual-jualin lagi itu kalau gue goreng risol mayo juga belum habis itu. 7 turunan. 7 turunan. Tuh nggak bisa habis. Dan memang tapi fun fact ya Didli. Oke. Total kerugian negara tuh sebenarnya nggak 13 doang. Terus berapa? 17,7 triliun. Damn. Jadi memang masih ada 4 triliunnya lagi. Aduh itu kemana ya? Masih ada sisa 4 triliun tapi kita nggak tahu nih 4 triliunnya kemana. Masuk ke kantong siapa ya teman-teman? Nggak ada yang Kantong gue nih, tahu. jangan-jangan. Kantong gue nih. Nanti apa gua ngecek HP gua tiba-tiba ada notif 4 triliun. Wow. Mati sambil berdiri tuh kayaknya saking kagetnya gua karena masuk tiba-tiba 4 triliun. Bagi 2 kali. Bagi 2 ya. Bagi 2 ya. Sama orang-orang yang di sini mah ya udahlah ya. Oke nih, Ra, fun fact lagi nih ya. Jarang banget loh ternyata kalau kasus korupsi itu duitnya bisa balik lagi ke negara. Iya sih. Biasanya tuh kalaupun balik ya jumlahnya kecil, kayak ibaratnya lu tuh lagi makan Indomie tapi yang datang cuma kuahnya doang ya. Tiba-tiba cuman ada sisa kuah-kuahnya, itu pun yang udah sisa bubuk-bubuknya, tau gak sih yang udah dikit banget. Serbuk-serbuknya doang. Yeah, itu udah saking kental lah, itu udah gitu doang. Itu yang bisa bikin batuk tuh di tenggorokan tuh. Gila, itu kalau misalkan apalagi kalau negara itu bukan batuk ya. Apa tuh? Batuknya batuk keluar emas ya kayaknya. Sedep. Batuknya keluar Hermes. Batuknya keluar Hermes. Sedep ya. Batuknya tiba-tiba pejabat udah langsung, ibu-ibu pejabatnya udah keluar channel. Beda ya. Sedap banget itu. Terus tahu nggak Dli? Apa Jadi tuh? prosesnya negara ini kan memang baru ya, tiba-tiba mereka ngebalikin duit ke negara.
itu tuh jadi salah satu recovery aset terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Wow, akhirnya Indonesia punya sejarah hukum yang baru ya. Dan mungkin nanti di masa depan cucu cicit kita pas melihat buku sejarah Indonesia ada berita bahwa ternyata pernah ada korupsi 17 triliun dan 13 triliunnya dibalikin ke negara. Tapi gak ada berita nanti di sejarah hukum 4 triliunnya kemana kan. Wow. Udah bakal diulik lagi. Udah bakal diulik lagi tuh. Yang diulik juga kayak, yang mau ngulik juga kayaknya tiba-tiba ngilang, gak ada kabar. Bredel. Apalagi yang baru-baru ini ada kabar yang di Kuitang lagi di demo, tiba-tiba orangnya hilang, korbannya hilang, terus tiba-tiba ditemuin cuman kerangka doang di korban di korban yang dibakar itu. I love Indonesia. I love Indonesia ya. Indonesia. Dan ini tuh literally satu ruangan penuh ya, isinya tuh uang. Uang 17 triliun. Bayangin gimana kayak lu masuk ke dalam kamar lu terus isinya cuma duit 17 triliun. Udah sih gitu gua kayaknya udah cukup hidup. Gue kayak nggak perlu ada pasangan, gue nggak perlu ada keluarga, udah gue hidup di kamar gue doang. Cukup dengan 13 triliun. 13 triliun, 7 turunan udah dapet itu. Bener banget, tapi gue kayaknya juga nggak tahu senang nggak tahu sedih ya kayak, soalnya kan seneng ya, gue seneng dapet duit banyak. Cuma tidur di mana anjay? Masa kan tidur di uang kan sakit punggung kita ya? Ya kalau tidur di uang ya, kalau dikelilingi duit apa sih yang enggak? Tinggal beli kasur apart apa. Bener juga ya. Bener juga. Kalau mau tidur di rumah bosen nih, kita tinggal pindah aja keluar. Pindah aja, tinggal ngeluarin aja. Ibarat kata kita tidur di kasur duit, terus tinggal ngambil aja duitnya dari tamping kita ngambil lagi. Apa susahnya? Berandai-andai dulu. Kalau misalkan pejabat sih nggak berandai-andai ya, langsung terjadi saat itu juga. It's a fact. Itu fakta ya. Dan ini tuh kayak, lu tau gak sih film Money Heist? Tahu banget. Money Heist yang versi Korea, terus ada juga versi originalnya yang di Amerika. Ini nih Money Heist versi lokal lah, versi pejabat-pejabat kita gitu. Cuman bedanya kalau Money Heist penjahatnya tuh kayak ya udahlah keren lah ya. Kalau di sini tuh penjahatnya kalau disuruh ngaku, enggak pak, ini saya cuma disuruh tanda tangan doang, saya nggak tahu apa-apa kok pak, saya cuma disuruh tanda tangan doang gitu. Tapi kalau penjahat yang di Money Heist kerennya kan kayak tembak-tembak dan wow bikin strategi gitu. Kalau di sini kalau udah ketahuan, enggak pak, saya nggak tahu pak, saya nggak tahu apa-apa pak, udah dilempar-lempar lah ya. Bahkan yang dibilang nggak taunya juga mungkin dapet juga. Mungkin dapat juga ya. Dapet juga saksi bilangnya nggak tahu apa-apa, tapi ya di kantongnya tiba-tiba ada tebel duit. Tiba-tiba pas udah selesai ngomong saksi, saya nggak tahu apa-apa, pulangnya bawa channel, bawa harness. Siapa yang tahu teman-teman. Kita positive thinking aja lah ya. Betul. Tapi nih Raya, dibalik itu semua, ini juga nunjukin nih kalau ternyata korupsi di Indonesia itu skalanya ngeri banget ya. Yes. Kalau 13 triliun itu bisa balik, berarti sebelumnya ada yang berhasil nyimpen segitu banyak loh. Iya. Kebayang nggak sih itu duit segunung mana, segede apa gunungnya gitu. Dan bisa nggak tahu ya apa dihilangin sama Pak Tarno. Tepok-tepok ya, tiba-tiba udah nggak ada yang tahu itu duitnya di mana. Dan kayak apa disimpan di suatu gedung, apa nggak ada yang tahu itu gedung isinya duit segunung full 13 triliun, 17 triliun. Gedung isinya tempat berangkas lah. Berangkas lah ya. Pastinya nggak berbentuk duit gak sih? Gak berbentuk kertas. Pasti bentuknya angka ya, nominal. Berapa digit ya itu gue ngitung nolnya juga kayak nggak mampu itu. Gue aja udah ngitung statistik udah pusing gue. Yes, gila. Apalagi ini. Bayangin 13 triliun dijadiin soal buat status kita kemarin UAS ya. Mana nggak bisa buka HP? Nggak bisa buka HP, udah. Otak udah panas nih guys. Bayangin kalau udah dipakai kalkulator itu nolnya seberapa banyak itu. Udah syntax error aja tuh. Udah tingkat error. Udah error aja itu. Itu kalau misalkan di HP tuh kayak udah 0,0 terus kayak strip doang gitu loh, karena saking nggak bisa nolnya masuk ke udah HP bisa gitu. lagi di HP. Nggak bisa masuk ke kalkulator. Terus tapi Dli, kadang gue tuh mikir ya, atau mungkin orang di luar sana tuh mikir, ini mah udahlah urusan pejabat, bukan urusan gue mah ya udahlah cuma ngurusin hidup lah, nasi, yang penting bisa suap nasi dan segala macam gitu. Padahal ya itu duit pajak kita juga gitu loh, itu kita bayar pajak ya, itu duit kan 13 triliun gitu loh. Cuman mau gimana ya, ibarat kata alasan kenapa negara ini selalu korupsi, pejabat-pejabat selalu banyak korupsi, ya karena juga warga negara Indonesia juga SDM-nya kurang bagus ya.
pastinya mereka tuh soalnya nggak peduli sama urusan negara, karena padahal urusan negara ya urusan kita juga gitu loh. Duit kita dikorupsi ya duit kita juga di sana gitu. Dan yang sebenarnya 13 triliun itu tuh bisa bangun sekolah, bisa bangun jalan, rumah sakit gitu loh. Bukan buat beli tas Hermes teman-teman buat istri pejabat. Gue juga mau itu mah. Tapi kita kalau ngomongin soal SDM ya, ya gimana ya, di sekitar kita tuh kalau misal nih ya, ada case di mana ada truk bahan baku atau bahan pokok gitu, itu jatuh, terus produknya pada jatuh semua kan ke jalanan. Masyarakat kita tuh bukannya nolongin, tapi malah ambil. Gila. Why gitu loh, orang tuh kasihan guys, dibantuin orang tuh, bukan dijarah kayak gitu dong. Kasihan juga dia juga. Aduh, dia juga rugi banget lah, udah dimarahin bosnya, produknya diambil semua sama kalian. Gimana? Sopirnya luka-luka, mungkin juga nggak tahu lagi dia innalillahi lagi meregang nyawa, bukannya dibantu gitu. Tapi sebenarnya itu juga membuktikan bahwa pejabat kita tuh gagal ya, negara ini juga gagal dalam membangun SDM Indonesia, SDM warganya sendiri, apalagi mereka sampai yang ibarat kita ngejarah kan ya. Itu membuktikan bahwa ya warga-warganya sekekurangan itu gitu loh dalam hal pokok, nasi, beras, itu tuh mereka sekekurangan itu, padahal itu hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh negara ini gitu, bisa dipenuhi. Cuman ya mau gimana lagi ya, negara kita 13 triliun selalu diraup sendiri. Susah banget. Sudah susah sih sebenarnya. Banget ya kayak, tapi ya mau gimana mau berubah kalau atasannya kayak gitu-gitu juga. Gitu juga. Dan ibarat kata kita pun ngesarkas kayak gini, di luar sana lebih banyak yang ngesarkas. Banyak yang juga sampai turun ke jalan, tapi buktinya apa? Dihilangkan teman-teman. Percuma. Gak tahu ya nasib kita habis ini gimana. Kita gak tahu nih. Masih semester 5 tapi kita udah nih Indonesia apakah bakal tetap menjadi negara atau tidak ya? Tidak tahu juga ya. Dan yang penting sih sebenarnya dari SDM, kalau kita bahas SDM itu sebenarnya anak muda seperti kita ini tuh harus lebih aware. Betul, makanya kenapa kita buat podcast ngompol ini, ngomongin politik tapi dengan gaya yang santai, dengan ruangan yang santai, bukan di ruang pejabat lagi debat yang bentar-bentar mic-nya dimatiin secara tiba-tiba, bukannya kayak gitu. Nah ini tujuan kita bahas politik tapi dengan gaya yang santai. Ya walaupun mirip-mirip lah, kita juga adem kayak gini sih. Bedanya mic kita ini selalu nyala. Ini satu untuk satu. Dan ini selalu nyala. Betul. Gitu. Kalau di orang pejabat kan, ya sekalinya ngomong ngekritik dikit langsung dimatiin tuh tiba-tiba. Kayak gini. Izin motong sedikit ketua. Dan sebenarnya politik itu tuh bukan cuma soal pemilu ya teman-teman, kan biasanya rame tuh politik sama semua orang kalau udah bahas pemilu presiden gitu kan. Tapi juga soal gimana uang negara itu dikelola. Kalau kita nggak ikut mantau ya siap-siap aja disetirin terus sama yang di atas itu. Kita mah apalah ya Ray. Ya terus kayak ya contoh lah bansos itu juga kan nggak tahu ya yang dialirkannya ke siapa. Kayaknya nggak semua orang dapat bansos itu, tapi ya itu salah satu contoh sebenarnya nggak sederhana ya, tapi itu juga suatu hal besar. Tapi kalau dibandingin sama 17 triliun itu ya lumayan gede juga ya. Apalagi kalau kita sangkut pautin kalau soal uang ya, baru-baru ini yang MBG juga berapa ya dananya, kayaknya sekitar triliunan juga. Tapi kalau kata Menteri Keuangan terbaru kita itu bilangnya sekian triliun untuk MBG itu nggak tahu hilangnya kemana. Wow. Hilang lagi tuh. Hilang lagi. Bener ngomongin MBG gue jadi kebelet bau kayak sakit lagi. Ih gila, apa kan lu nggak keracunan MBG? Ya adalah dikit-dikit mah. Tapi pengen gak sih kayak kita dikasih MBG, mau gak sih? Pengen, cuman kalau MBG-nya bikin sakit perut terus dirawat di rumah sakit sih gue nggak mau sih. Gak mau sih ya, kita masih mau nge-podcast ya. Yes. Podcast. Sebenarnya ya nggak tahu ya MBG ini. Aduh ini kalau kita masuk ke MBG ya teman-teman. Saking bingungnya kenapa ya negara ini tuh terlalu banyak topik-topik yang bisa dibahas gitu loh. Problematik sekali ya Indonesia ini. Wow. Tapi sebenarnya walaupun seperti itu bangga sih ya menjadi warga negara Indonesia. Buktinya akhirnya negara mau membalikan uang korupsinya ya. Semoga kedepannya mau juga kayak gitu ya, walaupun ya sisa-sisa duit ini masih belum tahu kemana ya, semoga masuk ke kantong yang membutuhkan. Semoga aja uangnya itu ditaruh ke orang yang membutuhkan, sama kayak yang Rara bilang tadi. Semoga juga kalau bisa taruh di masjid gitu, di sekolah-sekolah gitu loh, rumah sakit kan bisa dibangun lagi, jadi banyak. Anonimus lah yang nggak usah dikasih tahu kalau itu. Masih banyak loh, pendidikan kita masih rendah banget, apalagi di daerah-daerah timur sana. Iya betul banget, kayak ya contohnya yang baru-baru ini juga kan ada bencana juga kan.
yang badai itu juga semoga ya aliran uangnya bisa masuk ke mereka gitu. Bencana-bencana bagi kita juga ruangan apalagi juga kita negara musimnya lagi banyak banget bencana gitu. Semoga aja kalau misalkan ada musibah-musibah ya bisa lah ya tertolong untuk orang-orang di luar sana gitu. Aduh Ra, karena jujur banget nih ya, gue udah suntuk banget di tempat ini Ra. Gue juga sama kayak pengen jadi pejabat juga yang suka pindah-pindah negara, suka liburan tanpa lapor ke petingginya. Kalau misalkan mau rapat nggak di ruang rapat DPR tapi di hotel. Bener banget. Ini sekarang kita pindah yuk. Oke. Kita pengen suasana baru ya. Bener banget, bosan banget di sini. Tapi bahas apa nih kita di suasana di ruangan baru ini nanti? Itu aja, bahas komenan-komenan kalian netizen. Termasuk saya juga netizennya. Kamu saya juga netizen. Jangan ada komentar kamu juga di situ. Aduh, jangan dikasih tahu dong. Pakai akun bodong ya. Iya. Oke, langsung aja ya teman-teman. So, let's go. Halo guys, nah sekarang kita udah pindah nih ke tempat yang lebih fresh lagi. Lebih fresh lagi ruangannya ya. Udah sofa ya sekarang tempat duduknya. Tadi bukan lagi. Empuk nih. Empuk. Udah kayak kursi pejabat DPR nih. Damn, sekarang nih Raya, kita lihat gimana netizen bereaksi di sosmed. Ya, karena jujur, komentar mereka ini kadang lebih lucu nih daripada acara komedi. Iya, apalagi kalau kadang lu lihat kayak konten-konten di TikTok itu komentarnya lucu-lucu banget tuh. Konyol ya. Konyol. Kadang gue bisa ngeliat video itu gue nggak ngeliat videonya. Berjam-jam tuh gue bukan liat videonya. Gue nggak scroll komentarnya. Saking lucunya gitu loh netizen Indonesia ini. Emang ada aja ulahnya netizen Indonesia nih ya. Betul. Kayak salah satu contohnya nih, gue kan nemu akun terus namanya akunnya tuh @kraus komen di TikTok. Dia tuh komennya gini, ya ampun itu duit bisa menghidupi saya sampai meninggal. Itu kayak kalau amit-amit kayak meninggal terus kain kafannya bukan lagi kain batik tapi ada Hermes Channel. Fancy. Tapi ada juga nih Ra yang bilang kalau katanya nggak mau suzon, tapi mirip banget sama uangku yang hilang. Aduh, aku juga hilang. Gue hilang di sana ya. Uang kita kalau semuanya hilang itu ada di negara teman-teman. Ada di kantong-kantong pejabat gitu. Dan tapi kalau kita mikir positifnya ya, itu dari sedikit komentar yang kita ambil. Sebenarnya masih banyak banget komentar-komentar yang absurd banget soal negara gitu loh. Terus tapi kalau misalnya kita mikir positif ya, katanya tuh enak banget kalau punya pejabat jujur kata mereka. Benar banget. Sebenarnya kita juga ya enak ya kalau punya pejabat yang jujur seperti itu. Tapi dari komentar-komentar itu kelihatan banget ya kalau anak muda itu sebenarnya aware ya. Peduli banget kalau soal aman negara, soal duit gitu ya. Apalagi soal duit itu pasti mereka aware banget. Terutama kita kalau soal duit juga pasti melek langsung ya. Apalagi kalau setelah up video ini kita dapat duit. Amin. Bukan gitu. Bukan gitu duit gitu, tapi duit penutup mulut. Enak tuh kayak tipis. Terus juga mereka merasa ini tuh hal besar ya. Tapi juga masih juga yang skeptis sama negara dan sebenarnya itu ya wajar karena ya sering banget kita lihat hasil sitaan yang nggak jelas arahnya kemana. Lagi. Kenapa sih? Duh serak, abis ngomongin politik, abis ngomongin pejabat nih. Didoain pejabat kayaknya buat serak nih gue. Langsung aja ya, langsung dapet karmanya ya ini. Serak banget. Ada minum nggak? Ada minuman yang ampuh banget buat apaan tuh? Ada namanya tuh pokoknya nanti lo lihat sendiri. Coba deh. dong, gue mau banget nih. Tapi di sini nggak ada di mejanya. Kita tuh harus manggil, lu nggak tahu ya kalau kita tuh punya asisten khusus. Siapa sih? Gue lupa lagi. Asisten khusus namanya tuh Kim. Dia harus dipanggilnya Kim. Kalau dipanggil Kim dia bakal muncul. Agak lucu namanya. Agak lucu memang namanya. Jadi mending kita panggil aja bareng-barengnya orang ini. Langsung aja. Opa Kim. Tuh, langsung muncul kan. Terima kasih. Tiba-tiba nge-spawn gitu ya emang ya. Mas-mas yang cakep satu ini. Kalau lu lihat ini namanya Air. Ini tuh minuman yang sebenarnya air mineral yang ampuh banget kalau misalkan kita lagi sakit tenggorokan. Itu pasti seger banget. Gue cobain dulu deh. Boleh cobain. Gue juga haus sih. Abis ngomongin pejabat tuh rasanya soalnya haus, apalagi haus validasi. Beneran haus. Damn, seger banget ya. Seger banget, dingin banget.
Wow, ini teman-teman kalau misalkan pengen lagi haus banget, apalagi orang teman-teman yang lagi di Karawang, Unsika, kalau misalkan pengen minum yang segar-segar, minum aja Ait ya. Keren lah ini minuman. Terima kasih ya itu Terima udah kasih, sponsori Ait. kita ya. Aduh Ra, Kenapa? uang gua habis. Ya Allah, habis. Ini kita nggak bisa di sini lagi deh kayaknya. Bisa di sini lagi. Iya. Ih, padahal kan gue pengen di sofa lagi. Gimana ya, duitnya belum turun dari pejabat. Kayaknya pejabat enak banget ya pindah-pindah ke sana sini. Iya lah, Ya lah, kita- wajar lah 13 triliun mah Lah gampang. kita mah susah ini, kita harus balik lagi kayaknya sana deh. Harus banget ya. Harus banget nih. Aduh, ya udah deh. Yaudah deh. Emang orang biasa bisa apa ya? Mm-mm. Beda sama pejabat. Ya udah lah ya. Kita lanjut aja ke set selanjutnya. Oke, kita udah balik lagi di set yang pertama. Kita udah balik lagi ke meja ini, udah balik lagi ke kursi ini. Beda hal ya sama pejabat-pejabat, itu mereka nggak pernah balik ke posisi sebelumnya. Pasti selalunya naik. Karena kita tuh lebih bertanggung jawab. Lebih kan? bertanggung jawab ya. Kita anak muda yang sangat Yes. bertanggung jawab, lebih aware, lebih gak licik ya. Tapi semoga aja kedepannya juga kita gak licik-licik ya. Cukup hanya untuk mengkritik-kritik pemerintah aja kayak gini terus menerus seperti ini. Biar pemerintah lebih cepat sadar ya, lebih cepat sadar dan lebih baik lagi. Oke, tadi kita udah bahas panjang ya soal 13 triliun dan lain-lain hal, MBG, bansos. Wow, banyak sekali ya yang pastinya tentang korupsi dan korupsi. Gak kelar-kelar memang kalau di negara besar satu ini. Tapi udah cukup gak sih? Udah capek banget. Udah capek banget ya. Mungkin langsung aja ya. Kesimpulannya nih ya guys ya. Duit 13 triliun itu tuh bukan cuma angka buat headline judul kita doang nih. Bukan headline doang. Kita bukan lagi pansos ya sama pemerintah. Tapi pengingat nih, kalau korupsi itu bukan sekedar tindakan jahat, tapi ngambil hak rakyat dari Satu negara. Dan ya, tapi kita apresiasi juga sih ya. Apresiasi untuk, sekali lagi apresiasi untuk pejabat dan pemerintah yang akhirnya uang segitu tuh bisa balik ya. Wow, kita tepuk tangan Hasil dulu di ya. kelas ya. Walaupun nggak semuanya balik. Nggak semuanya balik ya, yang nggak tahu yang 4 triliun ini pergi kemana. Ya kita see you aja ya, melihat kelanjutannya. Mungkin tiba-tiba ada berita baru 4 triliun ditemukan di suatu gedung, bla bla bla. Kita lihat aja ya, berita-berita di Indonesia ini kan selalunya menggemparkan dan selalunya tiba-tiba aja ada duit 13 triliun, tiba-tiba aja ada duit 17 triliun, tiba-tiba aja negara berubah menjadi lebih baik karena mengembalikan uang korupsi. Oke, mungkin cukup sekian ya Ra ya. Udah Cukup capek ya, banget ya, nih. udah capek banget ya. Udah Ngebahas-bahas guys ya kayak gitu, di ngebahas-bahas kayak gitu berat ya. berat banget. Jadi langsung aja lah ditutup. Oke, itu dia episode kali ini ya guys ya. Dan sebelum kita pamit nih, ada quote spesial buat kalian. Mau Apa tau tuh? nggak? Emang apa sih? 13 triliun balik ke negara itu keren. Gila, keren mama. Tapi yang lebih keren itu kalau nggak dikorupsi dari awal. Gak dikorupsi dari awal. Karena ya walaupun memang dibalikin ke negara, pasti headline adalah dikorupsi dulu. Ya, dipangkas-pangkas terus. mana-mananya. Itu pun yang kita tahu adalah ya segitu. Nggak tahu ya aslinya yang dikorupsi itu berapa. Jadi teman-teman komen atau DM kita aja di IG yang kira-kira kalau lo punya duit 13 triliun lo bakal ngapain sih? Tapi ingat ya teman-teman, jangan dikorupsi. See you di episode berikutnya. Cuma di Ngopol, ngomongin politik.